Shalom Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memanggil kita memasuki persekutuan dengan Tuhan dan sesama lewat ibadah ini. Pelayanan firman Pendeta Ferdinand Tambun STH dengan tema Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pemazmur berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Umat Allah, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan kidung pujian bagi kemuliaan namanya. Terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus. Adapun nats pembimbing yang menjadi dasar ibadah Minggu pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk kepada pengakuan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya dan gereja yang diutus Allah di dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berdasarkan ayat tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita sekalian, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita bernyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Dikasih Tuhan, marilah kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang,
tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita sambut dengan lagu Lingkupiku. Silakan duduk. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Sesungguhnya Engkau mengetahui betapa sulitnya kami untuk mengerti firman-Mu. Itu sebabnya dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami, dan Roh Kudus bekerjalah bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan membaca Alkitab dari Roma 8 ayat 26 sampai 39. Roma 8 ayat 26 sampai 39. Untuk menghormati firman Tuhan, kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bacanya secara bergantian. Saya akan memulai dari ayat yang ke-26. Dimohon kepada kita sekalian untuk membaca ayat 27 begitu selanjutnya. Roma 8 ayat 26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang meneliti hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Jemaat disilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tema khotbah dalam minggu pagi hari ini, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi, adalah Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Saudara-saudara, memang ada sebagian orang yang akhirnya tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kenapa demikian? Lihatlah penderitaan manusia tak pernah pudar. Mengapa juga manusia ada dan hidup kalau hanya menelan kepahitan terus menerus? Jika manusia diciptakan hanya untuk menderita dan menderita, maka siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan manusia? Apa yang kita alami, COVID-19 contohnya. Maka jelaslah saudara-saudara bahwa Allah tidak perlu kita percaya, karena memang ternyata Dia tidak bekerja. Dia tidak menolong kita, Dia tidak membebaskan manusia, Dia tidak mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup. Saudara-saudara, ini adalah sikap skeptis
yang nyata dalam kehidupan banyak orang sekarang ini. Jika memang Allah itu ada, saudara-saudara, pasti Dia bekerja, bukan? Artinya manusia selalu dalam posisi aman, tentram, lahir dan batin. Tetapi itu semua tidak terjadi. Faktanya masih ada rintihan, masih ada tangisan, penderitaan tak pernah berhenti. Karena itu saudara-saudara, apakah memang penderitaan atau musibah bencana adalah bukti ketidakpedulian Allah pada manusia? Itu saudara-saudara. Kalau Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia, tapi mengapa musibah dan bencana tak pernah berhenti di sepanjang peradaban ini? Karena itu tidak heran saudara-saudara, di awal kekristenan berkembang, gereja kuno, ketika para rasul sedang giat-giatnya memberitakan Injil, mereka berjumpa dengan pikiran-pikiran bahwa Allah itu sudah mati dan Allah itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Nih, kekristenan berjumpa dengan pikiran-pikiran yang sejak awal sudah bertumbuh bahwa Tuhan itu ada, tetapi Tuhan itu tidak bertanggung jawab. Dan pada saat itulah gereja sudah mulai bertumbuh. Jadi ada pertentangan apa yang mau diajarkan oleh firman Tuhan dengan pandangan yang ada pada waktu itu. Contoh, filsafat Yunani pada waktu itu, filsafat Epikuros. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu memang ada. Tapi setelah dia menciptakan, dia melepaskan tanggung jawabnya. Dan karena itu tidak perlu sebenarnya manusia percaya kepadanya. Tidak ada urusan sebenarnya kehidupan sekarang ini dengan keberadaan Tuhan. Nggak ada urusannya. Tidak pantas manusia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Tidak wajar manusia terus-menerus berserah diri kepada Tuhan. Dan akhirnya filsafat ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu kita percayai. Dan karena itu para rasul bekerja keras untuk menentang cara pikir seperti ini. Saudara-saudara, apa buktinya bahwa Allah masih bekerja? Karena tema kita mau mengatakan dan mau menegaskan memang Allah masih bekerja dalam sepanjang sejarah. Tapi apa buktinya, saudara-saudara? Ini juga menjadi pergumulan saudara-saudara, bukan? Mempercayai Allah tapi dengan fakta-fakta yang nampaknya ini bukan bukti dari pemeliharaan Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita kembali ke firman Tuhan. Bukti bahwa Allah masih bekerja dalam kehidupan kita. Pertama itu, sebagaimana firman Tuhan dalam ayat yang paling terkenal, yang sering kali kita lupakan. Dan itu adalah bukti bahwa kehadiran Allah dalam sejarah manusia. Apa itu saudara-saudara? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Allah Elohim itu yang esa, yang berkuasa, yang berdaulat itu memiliki perasaan kasih berbarengan dengan kemahakuasaan. Ini kasihnya bersamaan dengan kemahakuasaannya. Hari pertama ia ciptakan. Hari kedua ia ciptakan. Hari ketiga ia ciptakan. Hari keempat ia ciptakan. Hari kelima ia ciptakan. Sudah selesaikah itu? Hari pertama, kedua, tiga, keempat, kelima. Bumi, air, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ikan, binatang di darat, binatang di dalam air, semuanya Tuhan ciptakan. Pada hari ke-6 dia ciptakan saya dan saudara-saudara. Dia ciptakan manusia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah.
Manusia itu menjadi makhluk hidup karena di dalamnya itu adalah Tuhan menghembuskan nafas hidup. Dia membentuk manusia seperti gambar dan rupanya. Karena itu manusia disebut dengan imago Dei. Ini adalah bukti bahwa Allah yang menciptakan bukan saja cuma alam semesta ini, tapi Tuhan menciptakan manusia. Tidak ada agama yang menolak ini, saudara. Alam semesta ini tidak sekonyong-konyong datang, dan manusia tidak sekonyong-konyong ada. Bukan hanya itu, saudara-saudara, setelah Tuhan menciptakan semua tatanan semesta ini, dalam Kejadian 2 ayat 8, Tuhan sudah perlengkapi semua dengan fasilitas. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan manusia. Manusia mendapat mandat untuk mengelola ketika manusia ditempatkan di Taman Eden. Segala keperluan engkau kelola untuk keperluan, untuk kehidupan. Apa kurang fakta ini, saudara? Ini adalah bukti yang Alkitab Kejadian pasal 1 sudah membuktikan bahwa Allah itu bekerja sejak awal. Ia mengadakan itu semua. Kita hanya mengusahakan dari apa yang telah disediakan oleh Allah. Allah sudah sediakan, kita tinggal mengelolanya. Butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Sebenarnya alam semesta yang diciptakan Allah ini, materialnya sudah ada. Tuhan karuniakan pikiran supaya engkau kelola. Karena Allah itu adalah Allah yang kreatif, sekaligus mau mengedukasi manusia. Manusia itu menjadi terhormat, manusia itu menjadi bermartabat, karena ia dirancang untuk bekerja sama dengan Allah. Sejak awal sudah bekerja menciptakan manusia. Harus ada kerjasama antara Allah dan manusia. Ini bukti bahwa Allah masih bekerja. Karena itu saudara-saudara mempertanyakan eksistensi Allah. Skeptis, Allah sudah tidak bekerja, justru terbantahkan. Semua agama mengakui, dikategorikan sebagai wahyu umum. Lihatlah alam semesta ini, lihat panorama yang begitu indah. Inilah bukti bahwa Tuhan berkarya. Apalagi saudara-saudara kita menuduhnya Tuhan itu tidak bertanggung jawab. Hanya karena COVID ini yang sudah 4 bulan kita alami. Tentu saudara-saudara, jawabannya bukan Allah tidak bertanggung jawab. Bukan Allah tidak bekerja. Allah mencipta, Allah memelihara sejak awal sampai kekal. Mengapa kita buta melihat kehadiran Allah dalam sejarah? Karena dosa. Ini yang menjatuhkan pikiran manusia, sehingga nalar kita tidak pernah tiba pada pengakuan tentang eksistensi Tuhan. Kita selalu mencari jalan lain untuk menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak dihormati. Dan karena itulah musibah itu ada. Untuk apa? Untuk mengedukasi. Karena itu juga musibah mengandung kasih, supaya manusia paham bahwa ia berkuasa. Itu yang mau dikatakan pada kita semua. Kalau Nuh selamat dari 150 hari, air menenggelamkan bumi, adalah bukti bahwa Allah hadir dalam sejarah untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dalam kisah yang tradisional kitab Kejadian. Tapi pada pihak yang lain menyelamatkan Nuh, tetapi juga pada sisi yang lain menghukum masyarakat yang menghina Tuhan. Ini pokoknya saudara-saudara. Di satu pihak dia menyelamatkan, tetapi di satu pihak juga Tuhan menghukum. Dan itulah air bah yang terjadi. Air bah adalah bukti. Penciptaan sejak Kejadian 1 adalah bukti Allah masih bekerja. Jangan kita pernah lupakan itu. Dalam Matius 13, saudara, diilustrasikan di sana
semua benih itu semuanya kecil. Biji sesawi memang bukanlah satu-satunya benih yang terkecil, tapi saya kira semua benih itu adalah selalu mewakili simbol kecil, seolah-olah kecil itu hampir tidak ada gunanya. Tapi ketika ia ditanam, ia bertumbuh, ia bercabang. Siapa yang menumbuhkan itu? Bahkan lebih dari itu, saudara-saudara, dia menghasilkan buah. Dan buahnya itu berguna bagi kehidupan manusia. Bukankah ini adalah karya Tuhan? Teori fisika boleh mengatakan apa saja, tapi kita tahu bahwa manusia tidak pernah bisa punya kuasa apa-apa. Menanamkan benih apa saja, dia tidak dapat memastikan bahwa besok itu akan bertumbuh. Tapi kalau benih yang ditanam itu bertumbuh, apalagi menghasilkan buah, bukankah ini adalah sejarah di mana Tuhan itu ada? Matius 13 ayat 32, biji sesawi itu yang kecil, kemudian dia makin lama bertumbuh, daun-daunnya tempat berlindung. Ketika dia menjadi pohon yang besar, membawa manfaat. Yang kecil di mata dunia, yang hina di mata dunia, tapi itu dipakai sebagai bukti bahwa Allah berdaulat. Karena itu saudara-saudara, janganlah dan jangan kita hanya menghitung-hitung kesusahan hidup ini. Kita hanya menghitung-hitung penderitaan dan segala jenisnya. Hitunglah berkatnya. Hitunglah kasihnya. Lihatlah bahwa saudara masih ada hari ini. Berharaplah bahwa besok Tuhan masih ada. Bukankah hari ini ada karena kemarin kita menaruh harapan? Berhentilah menghitung kesusahan-kesusahan. Berhentilah bersungut-sungut. Karena semua itu, semua kesulitan itu, jika Anda lihat, saudara-saudara lihat, bukan berarti Tuhan tidak ada, tapi itu bagian untuk membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Yang kedua, saudara-saudara, apa buktinya bahwa Allah masih bekerja dalam kehidupan kita? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Bukti bahwa Allah masih bekerja dalam sejarah adalah hukuman dan penderitaan. Ya. Mengapa ada penderitaan? Adam dan Hawa diusir dari paradise. Dari kehidupan yang makmur terusir. Ular dikutuk, tanah dikutuk. Air bah menghancurkan peradaban. Apalagi saudara, kerajaan Israel pun dipastikan hancur sesudah Salomo. Rehabiam anaknya hanya mewakili Yehuda dan Benyamin. Yerobeam mengambil alih 10 suku. Kerajaan Babel dan Asyur datang menghancurkan Yerusalem. Menawan orang-orang muda, usia produktif diangkut pria dan wanita. Dijadikan budak di Babel. Sekarang itu Irak yang disebut dengan Mesopotamia. Tetapi bukan hanya itu, Asyur juga datang meluluhlantahkan. Saudara, bukan hanya penderitaan fisik, bait Allah yang dihancurkan oleh Babel melambangkan bahwa pertama hancurnya kehidupan politik Israel, tetapi juga hancurnya kehubungan kerohanian mereka. Akhirnya orang Israel terpencar ke segala arah. Ini bagian dari apa, saudara? Oleh karena ketidaktaatan melahirkan hukuman. Ini juga adalah sejarah bahwa Allah masih ada. Hukuman dan penderitaan itu adalah bukti bahwa Allah itu masih ada. Allah yang mencipta itu tidak dapat dihargai, kasihnya dipermainkan. Dia sudah membebaskan manusia itu dari Mesir,
memberikan makan minum 40 tahun di padang gurun. Ini pemeliharaan Tuhan. Tapi ia tidak dihormati. Akibatnya ia marah. Saudara-saudara, apa kaitan dengan kehidupan kita? Kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, mau melihat kenyataan-kenyataan yang pahit di masyarakat, bahkan dalam kehidupan bergereja dan pribadi kita. Mau menunjukkan apa, saudara-saudara? Dalam refleksi kita akan Allah hadir dalam sejarah dalam bentuk hukuman-hukuman itu. Lalu kita mau apa, saudara-saudara? Gereja itu harus hati-hati. Saya dan saudara-saudara harus hati-hati. Jangan menolak semua ini. Terima. Terkadang kita ingin mengelak dari semua ini. Gereja terjebak pada apa? Sekularisme. Menolak semua kesulitan-kesulitan itu. Padahal Alkitab dalam menegaskan bahwa penderitaan dan bencana itu ada. Lalu kita menginah-bobokkan. Gereja mungkin sudah terlalu senang. Dia jatuh dalam dosa hedonisme, jatuh dalam dosa materialisme. Gereja yang termoderasi, menukar kekudusan itu dengan apa yang kita sebut dengan hoax. Kita lebih mempercayai hoaxnya itu daripada firman Tuhan. Jangan sampai dalam pelayanan yang kita bahas, yang kita perguncingkan, yang kita kembangkan adalah berita-berita basi. Saudara-saudara, sesungguhnya dalam penderitaan, dalam hukuman itu, Tuhan itu ada. Yang terakhir, saudara, apa buktinya bahwa Allah masih bekerja dalam sejarah? Dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ini mau menegaskan. Kepada siapa Allah bekerja? Karena itu bagian yang ketiga ini mau mengatakan bahwa Allah bekerja itu secara eksklusif. Dia tidak inklusif pada akhirnya. Ini bermuara di sini, saudara-saudara. Allah bekerja secara eksklusif. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengasihinya. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara-saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pertanyaan yang muncul. Jadi kalau mereka yang tidak percaya, mengalami apa, saudara-saudara? Itu sebabnya Allah bekerja secara eksklusif. Hanya bagi mereka yang percaya kepadanya Allah bekerja. Roma menegaskan berarti orang yang percaya kepadanya berarti mengasihi dia. Dan kepada orang yang mengasihinya itulah Allah bekerja. Pekerjaan Allah memang bersifat eksklusif. Pekerjaan Allah yang tidak terbantahkan. Eksklusifnya itu terjadi di mana, saudara? Pada anaknya yang ia utus. Tidak pada semua agama. Hanya ada pada Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka semua pernyataan bahwa semua agama itu sama, maka dia tidak mengerti pekerjaan Allah yang eksklusif ini. Karena Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah. Tanpa pengorbanannya mustahil manusia selamat. Ini sejarah yang mau dikatakan kepada kita sekarang. Ini bukti bahwa Allah masih bekerja. Kepercayaan banyak, saudara-saudara.
Dan semua keyakinan, semua kepercayaan, semua agama memamerkan, mempromosikan. Kristus tidak mempromosikan dirinya. Karena ternyata agama dan Tuhan itu tidak linear. Agama dan Tuhan itu tidak sama. Yesus Kristus itu adalah wujud dari rencana kekal Allah. Ini harus kita ingat. Yesus Kristus itu adalah rencana kekal Allah. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia, membebaskan saya dan saudara-saudara dari kutuk dan kematian kekal. Yesus Kristus mencari pendosa. Yesus Kristus mencari setiap yang tidak layak. Yesus Kristus mencari setiap yang bodoh. Yesus Kristus mencari dan mendatangi mereka yang miskin, yang papa, yang martabatnya hancur, yang ditolak oleh dunia ini. Ya, dia eksklusif untuk hal ini. Yesus Kristus menempatkan hidupnya, hatinya, pikirannya, jiwanya, seluruh keilahian yang dalam dirinya itu untuk satu hal saja: menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Bagi mereka yang menyambutnya, bagi mereka yang menerimanya, kepadanya Allah bekerja. Amin, saudara-saudara. Sepanjang yang saya tahu, agama tidak mengajarkan tentang keselamatan kekal. Dan Yesus Kristus tidak pernah datang untuk mendirikan agama. Matius 1 sudah mengatakan, ia datang ke dunia untuk menebus umat manusia dari dosa. Dia datang untuk menebus manusia. Dan kita menyambut itu. Itulah gerejanya. Barang siapa mengasihi Yesus Kristus, Roma 8, Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia dan Tuhan bekerja. Gereja adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia, menerima mandatnya, menerima tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dan kita membagikan kasih itu kepada mereka, supaya orang-orang ini di dunia ini. Mungkin kita menerima secara eksklusif kasih Allah, tapi kita bertanggung jawab untuk menyebarkan kasih Tuhan ini secara inklusif, secara terbuka kepada banyak orang. Allah bekerja dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan para pendosa, mengangkat mereka yang miskin, yang papa, yang bodoh, yang terhina. Itu sebabnya dikatakan eksklusif, karena hanya terfokus pada kelompok-kelompok seperti ini. Yang lain bagaimana? Yang lain mungkin tidak merasa diri membutuhkan Tuhan, bukan? Sudah nyaman, sudah aman. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus adalah Sang Alfa dan Omega. Yesus Kristus itu ada sejak awal, sejak dalam penciptaan, bahkan sampai pada kekalan, pada akhir zaman. Allah masih bekerja, saudara-saudara. Kematian umat manusia dan kematian peradaban bukan arti semuanya itu final. Penghakiman itu akan datang. Ini bukti. Matius mengatakan itu, Matius 13. Penghakiman itu akan datang, maka setiap orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, ini sejarah di mana Allah masih hadir, masih yang akan datang. Karena itu pastikan engkau mengasihi Tuhan dan engkau bekerja menghormati dan menghargai kasih-Nya, supaya dalam sejarah Tuhan kelak engkau ada dalam rencana penyelamatannya. Allah masih bekerja bagi kita dalam penciptaannya, dalam tragedi-tragedi hukuman dan kesulitan, bahkan puncaknya mau mengalahkan penderitaan itu dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Meresponi pemberitaan firman Tuhan dan memuji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat, mari kita berdiri bersama dengan saudara seiman kita di berbagai tempat, di berbagai keadaan, bersama dengan semua gereja. Kita mengikrarkan pengakuan percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syukur bersama dengan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Seringkali kami meninggalkan Engkau. Seringkali secara teori kami memang mengakui keberadaan Engkau. Tapi kadang-kadang dalam pergumulan hidup yang begitu berat, seringkali kami melupakan Engkau. Dalam keputusasaan di tengah-tengah derita yang berkepanjangan, seringkali kami mempersalahkan Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kami ditempatkan di paradise, di kehidupan yang baru ini, dalam penebusan yang sempurna oleh Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah puncak sejarah, disitulah puncak Engkau bekerja dari takdir dosa dan kematian yang mengerikan. Engkau menebus. Dan satu-satunya cara yang Engkau bertindak adalah mau menyelamatkan kami.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat gereja-Mu, gereja Pengharapan kita, pergumulan jemaat ini. Mereka dalam pergumulan sakit, Engkau jamah dan pulihkan. Ibu Susan Tagalong, Engkau pulihkan juga Bapak Buce, Engkau pulihkan Ibu Olha Lemena, Bapak dan Ibu Sihombing. Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Dalam kelemahan fisik mereka, dalam tangis mereka, Engkau ada bersama mereka. Syukur kami kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun dalam hidup pribadi mereka. Tuhan tambahkan 1 tahun dalam hidup mereka. Bapak Gregorius Effendi, Bapak Martin, Nelman Besi, Saudari Yuli Herawati Siringo-ringo. Tuhan bekerja dalam keseharian mereka, dalam gumul dan perjuangan hari-hari hidup mereka. Sakit mereka, sukacita mereka silih berganti, dan pada akhirnya usia mereka bertambah-tambah. Bukti bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Karena itu layaklah Engkau menjadi Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bapa, dalam syafaat ini juga kami menyerahkan tenaga medis yang bekerja, baik dokter dan perawat, di rumah sakit manapun, di setiap negara manapun, bekerja menangani pandemi COVID-19 ini. Seringkali mereka menjadi korban. Itu sebabnya kami memohon campur tangan Tuhan, supaya Engkau membentengi setiap perawat tenaga medis ini. Engkau tahu bagaimana kesusahan yang dihadapi. Bahkan mereka yang sudah terkontaminasi COVID-19. Tuhan, kami berharap sepenuhnya kepada kuasa-Mu. Karena Engkau datang bukan kepada orang sehat, tapi Engkau datang kepada orang yang sakit. Kami memerlukan tabib, yaitu Engkau. Sekalipun di balik itu kami tidak tahu apa rencana-Mu di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah kesulitan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas keadaban dan peradaban yang makin sombong dan angkuh, tidak menghormati dan menghargai Engkau. Karena itu Bapa, kami datang memohon belas kasih dan pengampunan-Mu bagi kami, supaya ada perubahan dalam keadaban kami. Kami makin mencintai, kami makin patuh, kami makin tunduk menghormati dan mengasihi Tuhan. Kami meyakini itu Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di tengah-tengah penderitaan kami ini pun. Bapa, karena itu pula hamba menyerahkan setiap pergumulan akan setiap petugas negara ini, presiden, wakil presiden, semua jajaran menteri terkait yang bekerja untuk menangani pandemi COVID ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan. Teristimewa masyarakat boleh menyambut dalam ketaatan dan kepatuhan. Bapa, kami percaya Engkau masih bekerja di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami tetap percaya dan berharap serta bergantung bahwa Engkau tetap mengasihi kami, karena kami juga mengasihi Engkau. Ya Bapa, dengarkanlah syukur dan syafaat kami atas nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats Alkitab yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan kita lakukan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Di hadapan tata anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan kami, yang anugerah-Mu tidak pernah habis tercurah. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku. Engkaulah Tuhan Allah Tritunggal, yang maha tinggi dan maha kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara jemaat yang kekasih, kami mohon waktunya sebentar untuk kami membacakan warta jemaat pada hari Minggu 26 Juli 2020. Pertama, atas nama majelis dan jemaat POUK Harapan Kita, menyampaikan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Ferdinand Tambun STH yang sudah menyampaikan firman kebenaran untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan dan keluarga. Yang kedua, atas nama pelayan firman dan majelis POUK Harapan Kita, menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang sudah bergabung di dalam ibadah hari ini, terutama bagi jemaat atau saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online melalui channel YouTube Gereja POUK Harapan Kita. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kami sampaikan ibadah minggu
ibadah minggu online melalui channel YouTube akan dilakukan pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya, dan akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POK Harapan Kita. Pada minggu pertama dan minggu ketiga akan disediakan dalam bentuk rekaman. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Net. Ikuti Instagram @PAM/POK Harapan Kita untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat mengakses channel YouTube @Superbook Indonesia. Persembahan selama masa karantina atau saat kita beribadah di rumah agar dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama Gregorius Yul Afandi dengan nomor rekening 1170006247621. Selanjutnya atas nama seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada yang pertama Bapak Gregorius Yul Afandi yang berulang tahun pada tanggal 22 Juli. Bapak Martin Melmampesi tanggal 22 Juli. Saudara Yuli Herawati Siringoringo 24 Juli. Kami juga menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini yang mungkin tidak dapat kami sebutkan dalam warta ini. Tetap kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas kita sehari-hari. Tunaikanlah tugas untuk bersaksi dan melayani dengan setia berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Atas nama pelayan yang bertugas menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh dan salam persekutuan.